Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sri Wahyuni dengan NIM 210204500018, kelas Pendidikan Teknik Elektro 01 angkatan 2021 Universitas Negeri Makassar. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah transmisi daya listrik yang berjudul Underground Power Transmission and Gas Insulated Transmission Lines. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, transmisi listrik bawah tanah, yang kedua, saluran transmisi isolasi gas. Yang pertama adalah transmisi listrik bawah tanah. A. Pengertian transmisi listrik bawah tanah. Transmisi listrik bawah tanah adalah proses mentransfer energi listrik dari sumber pembangkitan listrik ke tempat konsumsi melalui jaringan kabel listrik yang terletak di bawah permukaan tanah. Yang ke B. Konfigurasi sistem transmisi listrik bawah tanah. A. Sistem berurutan. Pada sistem berurutan, saluran yang keluar dari gardu primer menyalurkan tenaga listrik kepada konsumen melalui gardu-gardu sekunder yang letaknya berurutan. Pemutus beban yang dipasang pada setiap ujung bagian saluran pada setiap gardu. B. Sistem banyak terminal atau multi terminal. Sistem banyak terminal atau multi terminal menyerupai sistem berurutan yang di atas. Perbedaannya adalah bahwa di setiap saluran dihubungkan dengan trafo, sedangkan pemutus beban hanya dipasang pada ujung gardu primer. Pada sistem berurutan, sesuatu saluran selalu merupakan penghubung antara dua gardu. C. Sistem rangkaian tertutup atau loop. Rangkaian tertutup atau loop. Gardu-gardu dihubungkan satu sama lain sehingga semuanya membentuk rangkaian yang tertutup. Sistem ini secara ekonomis menguntungkan dan rasional karena gangguan terbatas pada saluran yang terganggu saja. Yang kemudian sistem jaringan spot network. Sistem jaringan spot atau spot network adalah menyerupai sistem banyak terminal. Perbedaannya adalah pada gangguan yang terjadi. Artinya, apabila terjadi gangguan pada sesuatu saluran atau trafo, maka pelindung jaringan atau network protector sekunder akan bekerja dan memutuskan aliran pada saluran yang terganggu. Kemudian E. Sistem radial. Pada sistem radial, sebuah gardu primer menyalurkan tenaga listrik secara radial melalui gardu-gardu sekunder kepada konsumen. Semuanya akan terjadi secara terpisah satu sama lain. Sistem ini sering dikombinasikan dengan sistem berurutan atau sistem banyak terminal. Yang kemudian C. Konstruksi saluran bawah tanah. Klasifikasi kabel tenaga bawah tanah. Yang pertama, menurut kulit pelindungnya, misalnya kabel bersarung timah hitam, kabel berkulit pita baja, kabel berkulit kawat baja, kabel berkulit kawat tembaga, kabel berkulit baja tahan karat, kabel berkulit kawat aluminium, kabel bersarung guni, dan kabel tahan karat. Yang kemudian dua, menurut konstruksinya, misalnya kabel plastik dan karet, jenis BN, EV, dan CV. Kabel padat, misalkan jenis BEL, HSL, SA. Kabel jenis datar, yaitu kabel minyak, kabel berisi gas tekanan rendah, kabel tekan, dan kabel pipa. Yang ketiga, menurut penggunaannya, misalnya kabel saluran, kabel taruh, kabel laut, dan kabel corong utama. Selanjutnya yaitu penyambungan kabel. A. Penyambungan kabel. Yang pertama, kotak akhir pasangan luar atau kabel PILC 11 kV. Yang kedua, penyambungan akhir pasangan luar. Yang ketiga, akhiran pasangan dalam. Yang ketiga, kotak penyambung langsung. Yang kelima, penyambung T kabel tegangan rendah. Kemudian B. Cara menaruh kabel. Yang pertama, cara menaruh langsung atau direct laying, yaitu di mana kabel ditanam langsung dalam tanah. Yang kedua, sistem pipa atau Dutch line, yaitu pemasangan kabel dengan menggunakan pipa beton bertulang atau baja atau PVC keras yang ditanam dan dihubungkan dengan lubang-lubang kerja berjarak 100-200 meter. Yang ketiga, sistem terusan tertutup, yaitu di mana kabel ditaruh dalam terowongan yang melalui lubang-lubang kerja seperti pada sistem pipa. Cara ini digunakan bila jumlah kabelnya melebihi 20 buah. Yang ketiga,
Selanjutnya adalah pemasangan kabel. Dalam melakukan pemasangan kabel bawah tanah tentunya harus diperhatikan hal-hal yang dirasa penting agar pemasangan kabel dapat berjalan lancar, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta sesuai dengan rancangan yang kita buat. Kemudian F, pemeliharaan kabel tanah. Yang pertama, patroli dan inspeksi bersifat mencegah terjadinya gangguan, misalnya dengan melihat hal-hal yang tidak normal pada lintasan kabel, pada tempat terminal, pada indikator minyak atau tinggi dan tekanan. Yang kedua, pengukuran isolasi. Kabel-kabel yang terisi gas atau minyak serta kabel pipa atau sejenisnya jarang menurun kekuatan isolasinya. Sekalipun itu terjadi, peringatan alarm akan terdengar atau terlihat terlebih dahulu karena adanya kebocoran gas atau minyak. Kemudian yang kedua yaitu saluran transmisi isolasi gas. A. Pengertian saluran transmisi isolasi gas. Saluran isolasi gas atau gas insulated line atau GIL merupakan saluran yang memiliki isolasi berupa gas, misalnya gas SF6. Saluran isolasi gas jarang digunakan karena mahal dan risiko terhadap lingkungan sangat tinggi. Jalur transmisi terisolasi gas atau GILS adalah sebuah sistem untuk transmisi daya listrik dalam jumlah besar dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian konstruksi dari GIL. Yang pertama, pos isolator berguna untuk menjaga konduktor berpusat di enclosure housing atau lapisan kerangka mesin. Yang kedua, perangkap partikel. Perangkap ini memastikan bahwa setiap partikel yang dihasilkan di discharge terjebak di dinding luar dan tidak mempengaruhi kualitas isolasi. Kemudian C, pemasangan sistem GIL. Yang pertama, pemasangan di atas tanah, yang kedua di dalam terowongan, dan yang ketiga terkubur di dalam tanah. D. Perbandingan loss daya. Kerugian di elektrik GIL diabaikan. Ini mengurangi biaya operasi karena diameter luar lebih besar, maka disipasi panas lebih baik daripada dengan kabel EHP, sehingga GIL tidak memerlukan sistem pendingin yang canggih. Berikut adalah terdapat gambar 3.1 yang dimana merupakan perbandingan loss daya. Kemudian G, keuntungan dan kerugian GIL. Keuntungannya yang pertama, daya yang ditransmisikan besar, yang kedua loss dari transmisi yang rendah, yang ketiga kapasitas yang rendah, 4 resiko gangguan dari luar rendah, yang kelima efek medan magnet rendah, yang keenam tidak terganggu dengan sistem telekomunikasi. Kemudian kerugian. Yang pertama, biaya investasi yang mahal, yang kedua kontaminasi partikel menurunkan keandalan isolasi dari GIL, yang ketiga sulitnya mencari kegagalan pada konduktor, dan yang keempat adalah gas FS6 yang sangat berbahaya. Kemudian gangguan bawah tanah. Gangguan pada kabel bawah tanah dapat disebabkan oleh kerusakan pada konduktor, bahan isolasi ataupun keduanya. Akibatnya dapat terjadi kondisi yang pertama gangguan konduktor putus, yang kedua gangguan seri, yang ketiga gangguan antar fasa, dan yang keempat gangguan fasa ke tanah. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.